Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 12 yang melanjutkan pertemuan 11 kemarin tentang database. Dan sekarang kita masuk ke skema database. Jadi kita masih memilihnya tuh di RDBMS, jadi database berbasis relasi. Masih menggunakan MySQL. Kenapa ini tuh sangat penting ya untuk skema database? Pentingnya relasi database untuk reliabilitas dan keamanan data. Kita harus paham dulu apa arti dari reliabilitas. Jadi reliabilitas itu sekarang benar, untuk tahun depan itu benar, dan 5 tahun mendatang juga tetap benar. Itulah pernyataan yang reliable. Ada pernyataan misalkan yang tidak reliable. Hobi saya misalkan mancing. Tahun depan beda lagi gitu ya. 5 tahun mendatang mungkin nggak ada hobi baru gitu ya. Jadi itu data itu tidak reliable ya. Jadi subjektif. Nah, makanya di sini relasi database itu untuk menjaga datanya itu adalah reliable. Contoh begini, di IKMI itu ada prodi Teknik Informatika. Ya, pernyataan itu adalah benar. Tahun depan tetap ya, di IKMI ada prodi Teknik Informatika dan mungkin 10 tahun mendatang ya tetap ada. Nah, untuk menjaga hal itu ya dibutuhkan yang namanya relasi database. Karena nanti tanpa relasi database itu orang siapa aja itu bisa memasukkan data apa saja. Misalkan data mahasiswa ini prodinya apa? Ya bisa memasukin apa aja ya tanpa skema database juga. Prodi digital bisnis ya bisa aja memasukinnya ya, datanya masukin. Tapi kan tidak ada kan di IKMI kan? Yang ada itu cuman 5 itu. Makanya ya harus tetap yang 5 itu aja. Dan keamanan data. Nah, ini keamanan data ini menyangkut ke nilai rekap. Contoh seperti IPK. Jadi IPK ini tidak boleh dijadikan sebuah properti dari mahasiswa. Nah, properti mahasiswa itu contohnya misalkan mahasiswa punya nama, itu properti. Mahasiswa punya alamat, punya gender, punya status. Tapi dia tidak boleh mempunyai IPK pada propertinya. Kenapa? Karena itu nanti bisa kalau kena injek ya udah langsung berubah gitu ya. IPK itu harus diambil dari sum ya, dari sum. Jadi kan nanti kan di SQL ada sum. Sum berapa nilainya? Dikalikan bobot SKS dibagi total SKS yang telah ia tempuh. Maka itu adalah IPK. Jadi IPK sekarang dengan semester depan pasti berbeda. Nah, gitu ya. Itu keamanan data. Sekarang kita harus membedakan antara primary, unique, dan index. Berarti kita harus rollback ke pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Pak In sudah menjelaskan. Ada contohnya, mungkin ya sebentar. Pak In cek dulu di localhost. DB akademik. Nah, berapa nih? 3 saya. Nah, DB akademik 3 ini tabel mahasiswa. Ya, sampai sini ya. Kalau tidak lupa Pak In menjelaskan dulu di pertemuan 11 dan memang belum tidak ada tugas minggu kemarin. Ini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, gender, tanggal buat dan tanggal ubah. Sekarang kita bisa coba insert. Insert. Untuk ID mahasiswanya cuma masukkan 1. Nama mahasiswanya misalkan mulai dari A, Ahmad saja ya. NIM-nya 1111. Kemudian gendernya dia laki-laki. Tanggal buat sudah situ aja, biarkan current timestamp. Kita klik go.
Oke, langsung terbuat ya. Nah, sekarang kita coba klik browse. Nah, lihat di sini ada nama ID 1 Ahmad. Nah, ini bisa di-delete, bisa di-copy. Kalau mau di-copy ya, apakah ini bisa diubah? Double klik bisa ya. Kita lihat strukturnya di sini. Strukturnya yang menjadi primary key adalah ID mahasiswa. Nah, sekarang kalian harus mengenal lagi yang namanya indeks lainnya selain primary. Indeks lainnya yaitu adalah indeks unik. Apa itu indeks unik? Itu adalah sesuatu yang unik dan tidak dapat dijadikan sebagai indeks primary. Contohnya adalah NIM, NIDN, nomor KTP, nomor seri apapun itu tidak bisa dijadikan sebagai primary. Kenapa? Karena tidak semua orang punya NIM, walaupun dia mahasiswa baru. Karena tidak semua orang punya nomor KTP, karena baru lahir ya. Nah, di sini kasusnya yang cocok dijadikan sebuah unique index itu adalah NIM. Yang ini kan. Kita coba klik mana sih? Ini enggak keluar nih linknya. Klik more-nya mana nih? Nah, sini. Klik more, pilih index. Nah, kalau dengan perintah CLI-nya itu adalah ini ya. Alter tabel mahasiswa, add index dengan field name. Baik, kita nggak usah ngapalin itulah. Pokoknya kita kan punya PHP admin ya untuk pemula. Tinggal langsung aja klik OK. Maka jadilah di sini ada dua kunci. Ada kunci emas dan kunci abu. Kunci abu kita bisa lihat keterangannya di sini. Untuk ID mahasiswa dia tipenya primary. Untuk NIM tipenya tidak ditentukan, key name-nya tetap dia NIM dan unique. Sebentar, ini harusnya yes ya. Harusnya unique itu yes. Sebentar, kenapa tidak ini unique? Tadi milihnya salah ya. Kita drop dulu ya. Kita drop. Oke. Kita hapus dulu. Kita balik lagi, ini untuk NIM, klik more, pilih unique yang ini ya. Tadi salah klik kayaknya. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang sudah benar. Di sini keterangannya unique. Yes. Kita klik browse. Dan di sini ada NIM. 1 5 kali. Nah, kalau misalkan kita insert, misalkan ini B, misalkan Budi. Dan NIM-nya adalah 1 5 kali. Gender laki-laki. Kemudian klik go. Maka sistem harus nolak. Dan ini adalah error yang benar. Error yang benar ini ya. Kenapa? Karena memang harus nolak. Karena NIM 1 5 kali ini sudah ada di database dan itu sifatnya unik. Tidak boleh ada yang sama. Oke, dismiss. Sekarang kita masuk ke yang ini. Index. Apa itu index? Itu untuk nge-log up. Nge-log up. Tapi kalau misalkan di Microsoft Excel ya, misalkan itu adalah log up ya. Misalkan A, B, C. Kalau A itu 1, ini B itu 2, C itu 3. Kita punya nilai random 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2. Kita ingin nge-log up. Berarti sama dengan log up dari sini ya, tapi acuannya ini ya. Kita kembalikan berarti. Acuannya ini, koma tabelnya adalah yang ini. 2,0. Enter. Jadi ini adalah lookup. Kasusnya di Excel. Jadi kalau 1 itu harus A, 1 harus A, 2 harus B, dan seterusnya. Sama nanti juga di PHP admin ini bisa di lookup. Jadi menggunakan indeks saja gitu. Indeks saja namanya.
Atau disebutnya itu adalah foreign key. Kita akan coba buat satu tabel yang akan menjadi lookup-nya gitu ya. Lookup-nya kemana? New table. Kita buat tabel prodi. Ini adalah ID prodi. Seperti biasa dia adalah, nggak bisa digeser nih, kecil dulu. Dia adalah auto increment dan dia otomatis langsung menjadi primary key. Ada sini nama prodi. Kemudian ini nama K-prodi dan NIDN, oh, satu lagi lah, jenjang gitu, jenjang. Untuk nama prodi ini kita pilih varchar saja, ini juga varchar, ini 50. Sifatnya wajib, ini adalah 50, sifatnya wajib. Jenjang ini cara saja 2. Jadi cukup D1, D2, D3, S1, S2 gitu ya. Jadi cukup 2 cara saja. Ini sifatnya juga wajib. Dan kita klik save. Sudah, dan sekarang kita coba insert. Untuk ID prodi 1, dia teknik informatika. Nama K-prodinya Bu Gita. Jenjang S1. Klik go. Oke, sekarang kita tambahkan untuk yang keduanya. Yang keduanya adalah rekayasa perangkat lunak. Dan K-prodinya siapa? Pak Odi ya? Pak Odi. Jenjangnya S1. Koma ke bawah. 2, 3, 4, 5. Ini D3, ini D3. Ini sistem informasi. Ini manajemen informatika. Dan komputerisasi akuntansi. Oke, sip. Kita tambahkan, sudah masuk. Dan kita lihat, browse. Sudah ada 5. Nah, lihat sudah ada 5 kan? ID prodi 1, 2, 3, sampai ke 5. Ingat-ingat ya untuk ID prodi dan nama prodinya. Mulai dari yang pertama nih teknik informatika. Nah, sekarang kita mau masukin ke tabel mahasiswa. Kita mau memberikan sebuah atribut, yaitu prodi. Misalkan kita tambahkan di struktur, tambah 1 kolom setelah misalnya tanggal ubah, boleh sini ya. Setelah tanggal ubah, go. Nah, kita boleh memasukkan seperti ini ya, nama prodi. Boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Varchar 50. Save. Kemudian klik browse. Di sini ada Ahmad dan nama prodinya kita bisa ubah ya. Misalkan teknik informatika. Oke, kelihatannya tidak ada masalah, tapi di sini bermasalah loh. Nah, apa masalahnya? Kita lihat sini. Teknik memakai H. Ya kan? Kalau di sini di tabel prodi memakai K. 1 huruf saja itu akan menyebabkan tidak terekap kan? Ini nggak akan bisa dijadikan sebuah bahan untuk kalkulasi bikin grafik atau apa gitu. Enggak. Nah, makanya ini untuk atribut seperti ini tidak disarankan. Seperti ini ya. Nah, nama prodi, teknik ya. Jadi nantinya orang-orang tuh bisa memasukkan apa saja gitu di sini ya. Insert. Mahasiswa yang kedua misalkan Budi, NIM-nya 2222 dan gendernya masih laki-laki.
Nama prodinya Z. Oke. Bisa-bisa aja gitu ya. Jadi ini tidak boleh terjadi gitu ya. Gimana caranya? Kita harus nge-lock up, semisal yang di Microsoft Excel ini. Jadi hanya kodenya aja. Ini hanya ID, sedangkan ini adalah isi. Jadi kita yang memasukkan ini hanya ID-nya saja. Kita kembali ke sini. Tabel mahasiswa. Nah, kalau kita misalkan kita membuat seperti ini ya, kita sama seperti yang di atas. Teknik informatika. Nah, gini. Ini adalah data redundan. Data redundan adalah berulang dan tidak semestinya berulang. Kenapa? Karena space-nya bikin bengkak. Bikin bengkak space ya. Oke. Jadi teknik informatika lengthnya kan berapa? Kan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 huruf. Jadi itu adalah ya itu terlalu besar ya. Makanya kita gantikan ini yang nama prodi ini dengan sebuah ID-nya saja. Kita kembali ke struktur untuk menghapus kolom yang tadi. Nah, untuk nama prodi kita drop. Nah, ini kita klik drop, oke. Kita hapus dan sekarang kita tambahkan satu kolom. Setelah tanggal ubah, klik go. Kita boleh beda, kita boleh samakan ya. Itu kita samakan saja yaitu ID prodi. Untuk tipenya harus sama, collisionnya juga harus sama kalau dia misalkan varchar ya nanti ya. Klik save. Nah, sekarang sudah. Ini ID prodi integer. Dan kita buka satu lagi di tabel prodi, open in new tab. Untuk tabel prodi, kita lihat strukturnya. Ini wajib sama. ID prodi integer 11. Ini ID prodi integer 11. Maka ini bisa direlasikan. Kalau tidak sama, baik tipe datanya maupun lengthnya, maupun nanti kalau misalkan dia tidak integer, itu adalah collision-nya, itu nggak jadi gagal nantinya. Untuk merelasikan data di MySQL, kita klik database-nya dulu ya. Jadi tidak bisa langsung dari table. Klik database-nya dulu di sebelah sini. Kemudian pilih designer. Nah, sudah masuk ke designer. Ini sudah ada 2 tabel. Kalau misalkan tabelnya kebanyakan, nanti bisa pilih ini ya. Show, hide, table list. Bisa di show, bisa di hide. Nah, sekarang untuk menjaga biar ini tidak berubah, kita simpan dulu, save page, misalkan relasi tabel. Nah, nanti tugas kalian itu relasi tabel dengan NIM kalian ya. Nimpain kan 414141, udah gitu aja lah. Nah, sip. Biar kelihatan ya, ini siapa nih yang lagi ngerjain. Nah, sekarang kita bikin relasi. Ketika diklik relation, klik. Ini mouse-nya ada tulisan select reference key. Jadi mana sih acuannya gitu ya? Acuannya yaitu ID prodi yang ini, yang akan jadi acuannya. Klik yang ini, ketika sudah diklik satu kali, itu sudah berubah ya pointernya menjadi select Paragon key. Jadi dia minta Paragon key yang mana Paragon key yaitu yang ini. Ini ID prodi yang ini. Klik. Nah, create relation, oke. Dan ini ada error. Errornya adalah missing index on column. Tidak ada indeks katanya di kolom tersebut. Tambahkan dulu katanya indeksnya. Nah, berarti kita harus kembali ke tabel mahasiswa.
Klik dulu tabel mahasiswa dan kita lihat strukturnya. Nah, ternyata di ID Prodi ini belum ada indeks. Kita harus menambahkan indeks, yaitu indeks yang jenis ketiga. Nah, yang ini, Polygon K. Kita tambahkan di sini, klik More, pilih indeks. Tambahkan indeks, oke. Nah, sekarang sudah ada indeks ya, ada 3 indeks. Pertama primary, yang kedua unique, dan ketiga adalah indeks Polygon K. Kita lihat di sini kalau mau jenis-jenisnya ya silakan lihat di sini. Unique yes, oh berarti dia unique. Kalau ID Prodi dia tidak unique berarti indeks Polygon ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke klik database-nya. Kemudian pilih designer. Dan sekarang kita bisa merelasikannya. Klik tombol relasi. Ini dibutuhkan reference key. Mana acuannya? Yang ini acuannya, klik. Kemudian mana targetnya? Targetnya yang ini. Klik. Nah, sekarang dia meminta ketika di-delete ini bagaimana? Dan ketika di-update ini bagaimana? Kalau Pak In lebih memilihnya preferennya adalah restrict. Nggak boleh. Ini juga sama, restrict. Tidak boleh. Artinya apa? Ini untuk ID Prodi ini tidak boleh di-delete. Tidak boleh di-update. Ya, jadi untuk Prodi di IKMI tidak boleh di-delete. Tidak boleh di-update. Ya, bayangin aja misalkan ada Prodi baru ya, masuk ke Siakat misalkan. Siakatnya udah berjalan, kemudian Prodinya itu enggak laku, kemudian Prodinya itu di-delete. Error semua nantinya ya. Jangan di-delete tapi harus dinonaktifkan saja. Nah, sama ini juga. Ketika sudah direlasikan tidak boleh di-delete, tapi cukup dinonaktifkan saja. Klik OK. Nah, ini ada error katanya ya. Polygon K relationship could not be add. Nah, di sini poin pentingnya adalah cannot add or update child row. Jadi nilai-nilai yang ada di tabel mahasiswa itu tidak ada, tidak bisa nge-lock up ke tabel Prodi. Karena di tabel Prodi itu hanya ada ID mahasiswanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Cuma nilai itu aja. Yang lainnya nggak boleh. Nah, sekarang kita lihat di tabel mahasiswa. Nilainya berapa sih untuk ID mahasiswa? Klik di tabel mahasiswa. ID Prodinya adalah 0. Dan angka 0 itu tidak ada di tabel Prodi. Nggak bisa. ID Prodi 0 itu nggak ada. Makanya nggak bisa direlasikan. Nah, sekarang kita harus ngubah dulu berarti ya. Tabel mahasiswa ini harus diubah dulu ID Prodinya. Si Ahmad itu Prodinya Teknik Informatika. Kemudian kalau misalkan si Budi, misalkan dia RPL. ID-nya 2. Karena ID ini 1 dan 2 itu sudah ada di tabel Prodi, maka sepertinya sekarang sudah bisa direlasikan ya. Balik lagi ke sini. Klik ini, acuannya ini, targetnya ini. Restrict, oke. Dan sekarang sudah bisa direlasikan. Sudah berhasil nih. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, ini sudah untuk data Prodi ini sudah aman. Artinya ketika kita masuk ke sini, ke tabel mahasiswa, ketika kita insert lagi, mau nambah data baru, misalkan ya nama mahasiswa C ya, Charlie, misalkan ya, Charlie. NIM-nya 3333 dan dia gendernya ya laki-laki sama. Kemudian diklik ID Prodi, di sini langsung nge-lock up. Jadi kita tidak boleh ngisi sembarangan. Ya harus itu aja milih, itu nggak bisa sembarangan. Mau yang mana? Mau TI, RPL, SI, ya kita pilih misalkan SI ya. Klik go.
Nah, udah berhasil masuk dan kita lihat di browse. Nah, Charlie ini ID prodinya adalah 3. Jadi hanya perwakilan saja dari tabel prodi ini. Nah, inilah data ya. Jadi data itu karena memang sifatnya mentah gitu ya. Ini tuh apa gitu kan, ID prodi 3, ID prodi 2. Sama halnya dengan di Microsoft Excel ini ya kan. Ini ID-nya 1, 2, 3 ya. Padahal isinya ya terserah, bebas ya. Sama aja. Oke, sampai sini paham? Ya, nanti untuk cara merelasikan, berarti ini kan di record ya. Nanti kalian boleh ini ditonton ulang. Ini sudah dijelasin sama Pak Iin. Memahami aturan relasi data type, length, dan collation. Nah, data type dan length tadi sudah Pak Iin jelaskan. Mungkin satu saja yang belum dijelasin, yaitu collation. Ketika kita ingin membuat sebuah relasi, tapi tidak memakai tipe integer, memakai tipe datanya itu string. Nah, itu makanya collation-nya harus sama. Oke, contoh begini ya, untuk status mahasiswa. Kita close dulu. Kita buat di sini new tabel status. Dan dia pertama di sini status. Kemudian di sini keterangan. Sudah 2 saja. Status dia adalah misalkan varchar 10. Dia wajib, keterangannya dia varchar 500. Jadi bisa banyak ya. Kemudian dia indeksnya ini adalah indeks primary. Klik go dan kita langsung simpan. Jadi ada tabel status, ini status mahasiswa. Kita insert. Status yang pertama dia aktif. Aktif. Nah, gitu aja ya. Apa aja bebas ya keterangannya. Yang kedua misalkan dia cuti. Syarat cuti adalah bla 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 keterangannya. Jadi yang dijadikan sebuah acuan itu adalah yang ini, aktif, cuti, dan mungkin tambahin lagi ya. Klik go saja dulu. Kita tambahkan selain aktif, cuti, magang. Ya, magang. Dan setelah lagi apa ya? Udah aja lah, 3 lah. 3 aja. Klik browse. Dan ini sudah ada 3. Aktif, cuti, magang. Nah, sekarang kita balik lagi ke tabel mahasiswa. Mahasiswa punya status. Kita tambahkan berarti di struktur. Dan kita buat satu kolom. Yaitu status. Kita buat misalkan di sini varchar 15 dan di sini collection-nya pilih random. Misalkan random ya. Klik save. Nah, ini. Kemudian kita klik lagi untuk tabel mahasiswa, lihat strukturnya. Dan status ini kita jadikan indeks. Variable key. Oke. Nah, sekarang kita relasikan. Pilih designer dan sekarang kita show hide. Yang kita tampilkan yang ini, tabel status. Kita simpan dulu biar tidak berubah. Ya, simpan. Dan sekarang kita relasikan. Acuannya status yang ini, targetnya status yang ada di tabel mahasiswa. Oke, pilih restrict dan ini restrict. Oke. Nah, errornya apa? Could not be add katanya. Nah, errornya itu adalah constraint is incorrectly formed.
Jadi struktur datanya tidak itu ya, tidak matching. Nggak matching nih. Nggak bisa katanya ya. Nah, kenapa di sini untuk di sini varchar 15 sedangkan di sini varchar 10. Jadi kita harus samain dulu. Kalau ini kan sudah klop nih, integer 11 ini integer 11, jadi nggak ada masalah. Nah, kalau ini ada masalah nih. Jadi kita harus ubah dulu. Boleh yang tabel statusnya, boleh baru tabel mahasiswanya. Kita ubah tabel mahasiswanya. Open in new tab. Pilih strukturnya. Dan kita ubah yang kolom status menjadi 10. Save. Balik lagi ke designer, reload. Nah, sana sudah sama ya, yaitu varchar 10. Di sini juga sama, varchar 10. Ini sini sudah menjadi indeks juga. Kita relasikan. Acuannya ini, targetnya ini. Restrict, restrict. Oke. Masih saja tidak terbentuk karena tidak sama katanya ya. Apanya yang tidak sama? Yaitu collision. Apa itu Pak collision? Collision itu adalah penyortiran font. Penyortiran apa ya? Istilahnya itu karakter lah. Karakter dari 0 hingga 65.000 ya. Kalau karakter A, kode aslinya apa? Misalkan ya. Kalau misalkan itu nggak ada masalah kalau misalkan ejaan bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah ejaannya bahasa Jepang, Korea, Arab, nanti sortirnya gimana? Nanti kan harus ada disebutnya tipenya collision. Apakah alif dulu atau huruf A dulu? Nah, ini kan jadi bingung juga gitu ya. Kalau kita urutkan gitu ya, alif dulu, alif, ba, tasa, ataukah A, B, C, D dulu. Nah, kan kalau tidak ada collision nantinya kan nanti error. Hanya harus ada ketentuan disebutnya collision. Collisionnya harus sama. Kita lihat collision yang ada di tabel mahasiswa. Di tabel statusnya adalah ASCII General Nopad C apa nggak jelas itu ya. Kita harus sama ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel status. Di tabel status struktur ini adalah UTF-8 MB General C. Jadi harus sama yang ini ya. UTF-8. Kita harus samakan dulu di tabel mahasiswa. Ini kita harus change dulu. Ini harus kita pilih UTF-8 bla bla bla, yang mana nih UTF-8 di bawah. UTF-8. Ini UTF-16, ini UTF-32, UTF-8, oh ini nih. UTF-8 general. UTF-8 MB4. M. General C yang ini ya. Nah, ini nih. UTF-8 MB4 General C. Kita klik save. Oke, sudah. Sekarang kita balik lagi ke designer, kita reload. Nah, sekarang kita relasikan. Acuannya ini, targetnya ini. Restrict, oke. Nah, sekarang beda lagi errornya. Tidak seperti error yang tadi ya. Kalau yang tadi incorrect form, kalau sekarang cannot add or update child row. Beda lagi errornya. Error ini kalau misalkan cannot add or update child row, ini errornya karena di tabel mahasiswa itu statusnya tidak ada di tabel status ini.
Di tabel status itu adanya aktif, cuti, dan magang. Sedangkan di tabel mahasiswa itu statusnya blank. Jadi kita harus isi dulu ya. Misalkan di sini aktif. Oh, gitu. Boleh aja lah biar aman. Ini aktif. Aktif aja semua, aktif. Dan kita juga bisa set secara defaultnya itu ketika kita nambah itu langsung aktif. Bisa aja klik struktur, kita change yang ini statusnya. Nah, pilihnya default. Default as defined. Kita tentukan yaitu aktif. Klik save. Nah, itu ya. Jadi setelah ini defaultnya adalah aktif. Nah, sekarang balik lagi ke designer sini. Reload. Kita relasikan acuannya ini, targetnya ini. Restrict, oke. Dan sekarang sudah berhasil direlasikan. Ini manfaatnya, yaitu ketika kita mau insert data mahasiswa, ini tidak boleh sembarangan. Insert. D, misalkan Denny. Ya, NIM-nya 4444. Gender masih laki-laki. Nah, ininya boleh harus dipilih. Dan ininya pilihannya cuma ada 3. Jadi ini nge-lock up ke tabel lain, tapi ini tipe datanya string ya. Nah, ini kan magang. Klik go. Nah, berhasil. Kalau misalkan kita ada sebuah kode dari PHP, ini kodenya sembarangan. Misalkan dia tidak aktif, tidak cuti, tidak magang, tapi misalkan tukar pelajar, saya tukar pelajar. Nah, berarti yang misalkan si Erwin. NIM-nya 5555. Nah, sama gitu ya. Set into, nah ini si Erwin, NIM-nya 555, tapi misalkan kita dari kode, ya kode PHP, mengirimkan perintah ke MySQL, ininya adalah tukar pelajar statusnya. Ini nggak bisa, ya kenapa? Karena di tabel status belum ada data tukar pelajar ini. Ketika diklik go, pasti ada error yang benar. Ini error benar ya, seperti ini. Jadi, errornya kayak gini nih ya. Cannot add or update side row. Ya, sebelumnya kita harus nambahin dulu di sini status sini. Insert dulu, baru bisa insert data mahasiswa. Jadi harus ada programnya dulu gitu kan, pertukaran pelajar, baru ditambahin data mahasiswa. Nah, jadi ini adalah bagian dari pemrograman terstruktur ya. Jadi untuk relasi database. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, kalau tidak ada, kita lihat chatting juga tidak ada mana nih. Limit akses, silakan baca aja ya, itu ketentuan dari BAK. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian wajib praktikum di rumah seperti ini. Ini videonya nanti akan di-share. Juga ada video yang sudah ada di YouTube punya Pak Iin, pertemuan ke-12. Jadi kalian harus membuat ini ya, relasi database. Minimal 1 relasi. Nah, ini 2 ya. Ini 2 relasi nih. Kalian minimal mempraktikkan 1 relasi. Itu wajibnya. Maksimalnya ya terserah, mau 15 relasi juga boleh. Seperti ini ya untuk Pak Iin, untuk database keywords. Ini ada berapa relasi ya? MPK. Nyata.
show hide, show all, kecilkan semua, small all. Nih, silakan dihitung itu garisnya ada berapa tuh. Ya itu ya untuk sistem yang sebenarnya emang kayak gitu untuk sistem sebenarnya. Nah ini kelebihannya ini khusus untuk sebuah organisasi yang memang sudah baku ya kayak kampus. Kampus memang cocoknya memakai relasi database kayak gini. Jadi kalau untuk membuat sebuah blog atau medsos itu cocoknya tanpa relasi ya. Jadi nanti ada dua jalur nantinya. Ada relasi seperti ini, ada yang no relasi. Kalau no relasi nanti kita memakai JSON. Tes. Tes suara Pak Iin terdengar? Barusan ini nih koneksinya. Oke, dilanjutkan ya. Oke, share screen lagi. Pak Iin lanjutkan. Di sini keywords belum bisa diakses, tapi Pak Iin sudah membuat challenge. Dan untuk sistem challenge ini sudah di-upgrade. Untuk besar poin itu terserah kalian. Sekali lagi, untuk besar poin itu terserah kalian. Gimana Pak teknisnya? Teknisnya begini. Buatlah skema database di PHP Admin. Ada langkah-langkahnya begini. Skill point reward-nya silahkan pilih. Apakah mau 200.000 poin? Apakah mau 300.000 poin? Di sini ada syaratnya. Kalau misalkan 200.000 itu terdapat satu relasi seperti contoh video. Pokoknya jiplak aja. Itu dapat poin 200.000. Kemudian kalau pengen 300.000 terdapat satu relasi tapi bukan tentang data mahasiswa. Silakan mau bikin kayak produk misalkan atau apa lah, bebas lah ya, terserah ya. Kalau misalkan mau 400.000 learning point, minimal 3 relasi. Dan bukan tentang data mahasiswa. Nah, pengen lebih, silahkan 500.000 LP. Ya, terdapat 7 relasi. Database-nya bebas. Kalau mau maksimum poin, silahkan. Terdapat minimal 15 relasi. Mau yang mana? Sesuaikan dengan waktu kalian ya. Kalau kalian sibuk, ya pilih aja yang kecil. Kalau luang, ambil yang terbesar. Ada juga speed point. Untuk speed point, dianggap on time itu 3 hari. Jadi sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, pukul 13.50. Dianggapnya on time. Kalian mendapat tambahan 200.000 learning point. Lebih dari itu nanti akan terus berkurang sampai 0 dalam waktu 1 minggu. Lebih dari 1 minggu dan 3 hari, itu berarti lebih dari 10 hari tidak mendapatkan speed point ini. Ya. Jadi silakan nanti kalian mau pilih yang mana. Apa saya mau maksimal gitu ya. Berarti silakan kerjakan yang ini. 15 relasi dan tidak boleh lebih dari 3 hari dari sekarang. Itu berarti nilainya maksimal. Bebas, tipe datanya bebas, terserah. Yang penting logik aja. Nah, ini tidak berlaku ya. Jadi karena ini nggak tahu nih servernya nggak tahu sampai kapan ya sembuhnya. Nah, berarti cara pengumpulannya kita buat WhatsApp group. Kita tambahkan new group. Langsung aja dibagikan. Pertemuan 12 tugas skema DB.
grup info, sebentar. Dapatkan copy link pweb, pakai paste di sini. Ya, silakan masuk ke grupnya ya, sudah ada di WhatsApp grup diskusi umum yang lama. Untuk challenge-nya ini paint copy dulu ke Microsoft Word. Copy. Challenge pertemuan 12. Pak, itu Pak tidak bisa gabung Pak. Kenapa Pak? Di Ya. grup tidak bisa gabung Pak. Tidak bisa gabung. Oke, sebentar. Itu tidak dapat terhubung, Pak. Pertemuan 12 tugas. Oke, sudah ada yang banyak yang gabung. Grup ini. Ya, ini dia linknya di Zoom ada ya, silakan. Oke, bagi yang di sini ada yang pertanyaan tidak? Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan. Bagi yang di Zoom tidak ada juga. Tidak ada yang angkat tangan juga, di chat juga kosong. Sepertinya sudah jelas itu untuk itunya tugasnya sudah ada di file Word itu ya, tinggal nanti di share-share saja. Nanti dikumpulinnya di sini di pertemuan di grup ini gitu ya. Sebagai tanda bukti kalian itu mengerjakan tugas. Tapi kan biasanya link YouTube kalian di postingnya di Keywords ya. Nah, untuk saat ini dipostingnya di grup ini. Jadi gitu aja, dipindah dulu sementara. Oke, sekian saja dari Pak Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh.